Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, أشهد أن لا حي على الفلاح.
Alhamdulillah Rabbil Alamin alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhal muslimun al-kiram, hayya nasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, yani fi suratil Al-Isra. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin jamaah Jumat rahimahumullah, di hari yang mulia ini marilah kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah, yang kita terima dan yang kita nikmati pada hari ini. Nikmat sehat yang kita terima karena ada saudara kita di tempat lain mendengarkan azan dikumandangkan, mendengarkan khutbah disampaikan, merintih hati mereka yang datang ke masjid, tapi sayang karena sakit yang mereka derita terpaksa terbaring di tempat tidurnya. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman yang menggerakkan kita untuk melaksanakan ibadah. Karena berapa banyak orang di luar sana yang sehat badannya, lapang waktunya, tapi tidak datang ke masjid. Karena sehat badan, lapang waktu, belum tentu sehat hati dan kuat iman. Kemudian selanjutnya, salawat dan salam senantiasa kita basahi lidah kita, agar senantiasa setiap lidah yang membasahi dengan bersalawat kepada Nabi dibalasi oleh Allah dengan 10 kali lipat doa salawat kebaikan. Sebab Allah perintahkan dan Rasulullah menjanjikan pahala. Allah mengatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 56, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikat Allah itu bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kata Allah, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad itu dan ucapkan salam keselamatan. Sampai kemudian Rasulullah mengatakan, inna abkhalan nas, sesungguhnya sebakhil-bakhil manusia, fa idza zakartu indahu, apabila dia mendengarkan namaku disebutkan di sisinya, falam tusalli alayya, dia tidak membasahi lidah bersalawat kepadaku. Padahal Rasulullah menjanjikan, man shalla alayya salawatan wahidatan, barang siapa yang 1 kali bersalawat kepadaku, sallallahu alaihi asratan salawatan, Allah 10 kali akan membalas salawat kebaikan kepadanya. Muslimin jamaah Jumat rahimahullah, setiap hari ada hari mulia, setiap bulan ada bulan mulia, setiap malam ada malam mulia, dan
mulia, dan hari mulia itu adalah hari Jumat. Di hari yang mulia ini hati mengajak kita semua. Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kita, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, karena sebaik-baik perbekalan itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta akan kita tinggalkan, jabatan akan segera ada yang menggantikan, tetapi kebaikan dan amal soleh itu yang akan senantiasa menemani kita. Kadang-kadang kita sibuk mencari untuk yang akan kita tinggalkan, justru meninggalkan apa yang akan kita bawa. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, di dalam kitab Tabaqatul Kubra kalangan Imam Ibnu Sa'id dijelaskan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memuji seorang pemuda dengan pemujian pemuda langit yang ada di bumi. Bahkan disampaikan kepada Umar, kalau bertemu dengan orang tersebut tolong sampaikan salam saya. Pemuda itu hidup sezaman dengan Rasulullah. Pemuda itu meninggal di kota Kufah, tapi tinggal di Yaman. Dan pemuda langit yang tinggal di bumi itu bernama Uwais Al-Qarni. Muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, di awal khutbah tadi menyampaikan tadi tentang firman Allah, keharusan kita sebagai anak agar berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah kewajiban yang kedua di dalam ayat yang kita bacakan tadi, setelah berbakti dan mengabdi kepada Allah yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Sembahlah Allah, Tuhan yang tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Dia. Wa bil walidayni ihsana, dan dengan kedua orang tua maka berbuat baiklah kalian. Artinya apa? Berbakti kepada orang tua, mencari ridha orang tua, membahagiakan orang tua, menyenangkan orang tua adalah dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah ala suhtul walidain. Mencari ridha Allah ada dalam keridhaan orang tua. Ketika engkau sering menyakiti hati orang tua, maka Allah akan senantiasa murka kepada kita. Muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang dalam segi ibadah adalah orang yang biasa saja. Tetapi kenapa doanya dikabulkan? Kenapa kemudian dia dipuji-puji oleh Allah, dipuji-puji oleh Rasulullah? Ternyata dia adalah seorang anak yang merawat ibundanya yang lumpuh. Bahkan dia menggendong ibunya dari Yaman berangkat melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Suatu saat ibunya minta, nak, kalau seandainya ibu sebelum meninggal, bolehkah ibu menginjakkan kaki ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah menunaikan rukun Islam yang kelima? Uwais mengatakan tidak, dan Uwais juga tidak mengatakan iya. Mengatakan tidak, takut ibunya akan tersakiti. Menyatakan iya, entah kemana cara agar bisa membawa ibu dari kota Yaman ke kota Mekah. Tetapi dalam diam, dia membeli seekor anak domba. Dalam riwayat lain disebut membeli seekor anak sapi. Dibuat kandangnya di atas puncak bukit. Pagi dia naik di atas, gendong ke bawah. Sore dia angkat lagi dengan digendong ke atas bukit. Setelah sekian bulan, sapi itu sudah besar. Dijadikan sapi itu dijual sebagai modal menggendong ibunya, dan hasil penjualan sapi adalah biaya bekal untuk berangkat dengan ibundanya ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Di sana setelah selesai pelaksanaan ibadah haji, dia katakan kepada ibunya, ibu, sudah selesai ibu. Maka ibunya mengatakan, nak, ini adalah depan Ka'bah, dan engkau sedang berada di depan Ka'bah di hadapan orang tuamu. Doa dari orang tua kabul, doa di depan Ka'bah munazam kabul. Berdoalah, nak, kata Uwais. Engkau haji saja
wahai ibu, itu adalah kebahagiaan bagiku. Silahkan engkau berdoa wahai ibu. Dan ibunya berdoa, ya Allah, sembuhkan penyakit anakku. Uwais Al-Qarni adalah pemuda yang memiliki penyakit sepak. Kemudian Allah sembuhkan. Kemudian ibunya minta, ya Allah, muliakan anakku. Ya Allah, kabulkan setiap doa yang dilakukannya. Kemudian doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin sidang jemaah Jumat rahimahullah, sudahkah kita menjadi Uwais Al-Qarni baru terhadap orang tua kita? Apakah di tengah kesibukan kita menjalankan pekerjaan, di tengah kesibukan kita merawat anak-anak istri kita, kita melupakan orang tua yang di sanalah pintu surga kita? Suatu saat Umar bin Khattab meninggal, ibunya menangis seperti anak kecil. Kemudian sahabat bertanya, hatta anta ya Umar, bahkan engkau pun menangis wahai Umar? Kemudian Umar mengatakan, yang aku tangisi bukanlah kematian ibuku, aku ikhlas, tetapi yang aku tangisi adalah karena pintu surga sudah tertutup jatuh. Biasanya ketika aku menggendong ibuku, aku menyuapi nasi ibuku, aku kemudian merawat ibuku, aku mengusap kepala ibuku, aku membuat ibuku tersenyum, itu adalah pintu surga bagiku. Tapi beliau sudah meninggal, berarti Allah menentukan satu pintu surga untuk muslimin. Sidang jemaah Jumat rahimahullah, sudahkah kita menjadi Uwais Al-Qarni baru terhadap orang tua kita? Kadang-kadang dengan kesibukan kita merawat anak istri kita, kesibukan kita untuk pekerjaan kita, kita tidak meluangkan waktu untuk bertanya apakah ayah ibu kita sudah makan, apakah ayah ibu kita dalam keadaan sehat. Jangankan kita seperti Uwais Al-Qarni menggendong ibu kita ke tanah suci, banyak di antara kita karena keinginan kita, orang tua kita harus melaksanakan ibadah ke tanah suci, mereka tunda untuk memenuhi kebutuhan kita, anak-anak mereka. Maka oleh karena itu, pada Jumat yang mulia ini, khatib ingin sampaikan, marilah kita menjadi manusia mulia, manusia yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membahagiakan orang tua kita di sisa-sisa umur mereka, karena mereka memikirkan kebahagiaan mereka kita di sepanjang umur mereka. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Alhamdulillah Rabbil Alamin, allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Ya ayyuhal muslimun al-kiram, hayya nasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Ibadallah, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum ya Allah, warhamhum ya Rahman, warhamhum ya Rahim kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah, dan ampunilah juga dosa-dosa kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, mulut ini pernah berdosa kepada kedua orang tua kami, mulut ini disuapi nasi, mulut ini diajarkan berbicara mengeluarkan kata-kata
tapi mulut ini pernah berdosa mengeluarkan kata-kata yang membuat orang tua kami meneteskan air mata. Ya Allah, ya Allah, jangan Kau kembali kami dosa kepada kedua orang tua kami. Tangan kami pernah dipapahnya agar bisa berjalan, tangan kami pernah menciumnya, tangan pernah dipapahnya agar bisa berjalan, minta uang dan segalanya. Tapi tangan ini pernah menyakiti hati orang tua kami, mengepalkan tinju, memukul meja dinding, bahkan memukul orang tua kami sehingga orang tua kami menetes air mata ketakutan. Ya Allah, ya Allah, ampuni dosa mata kami. Ya Allah, mata yang pernah berbuat dosa kepada kedua orang tua kami, mata ini pernah merah, melalap, melotot sehingga orang tua kami menangis ketakutan. Ya Allah, ya Allah, ampuni dosa hati kami. Ya Allah, hati yang senantiasa dongkol kepada orang tua kami, menganggap orang tua kami kampungan, menganggap orang tua kami kolor. Kadang-kadang ada perasaan dongkol, kadang-kadang ada perasaan tinggi hati melawan kepada orang tua kami. Ya Allah, ya Allah, jangan Engkau bebangi kami dosa-dosa kepada orang tua kami. Dosa-dosa mereka sungguh banyak. Ya Allah, kadang-kadang mereka lalai melaksanakan ibadah demi memenuhi kebutuhan kami. Ya Allah, ampunilah seorang tua kami yang sudah meninggal, yang kami belum sempat mencium tangan mereka tapi mereka sudah tidak ada, yang hari raya kami tidak dapat mencium tangan mereka, memeluk tubuh mereka kecuali hamparan batu nisan mereka. Ya Allah, jadikan setiap amal soleh dan kebaikan kami adalah amal soleh yang senantiasa kami kirimkan untuk mereka yang sudah meninggal. Ya Allah, orang tua kami yang masih hidup, beri kami kekuatan, beri kami rezeki dan beri kami kesempatan membahagiakan mereka di sisa umur-umur mereka. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.